Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika peminatan kelas 10. Pada kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Sebelum kita awali pembelajaran, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sifat-sifat logaritma, di sini ada beberapa sifat yang perlu kalian pahami. Misalkan A, B, dan C adalah merupakan bilangan real positif, di mana nilai A-nya adalah tidak sama dengan 1, maka akan berlaku beberapa sifat. Yang pertama, A log B kali C kita ubah menjadi bentuk penjumlahan, yaitu A log B ditambah A log C. Sifat yang kedua, A log B per C. Jadi kalau kita kalikan, maka kita ubah menjadi bentuk tambah, tapi jika dibagi atau per, maka lognya kita ubah menjadi kurang, yaitu A log B dikurangi dengan A log C. Sifat yang ketiga, A log B pangkat M. Maka M kita ubah ke bawah menjadi bilangan pokok. Hasilnya menjadi bilangan bulatnya, yaitu A log B pangkat M sama dengan M kali A log B. Sifat yang keempat, A log B sama dengan C log B per C log A, dengan syarat C-nya tidak sama dengan 1. Jadi nilai C kita ubah atau kita memberikan bebas, boleh dengan huruf-huruf atau variabel-variabel yang lain. Sementara yang sifat kelima, A log B kali B log C. Jadi kita perhatikan di sini A log B kali B log C. B dan B-nya itu sama, maka nilai B-nya itu langsung hilang sehingga berubah menjadi A log C dengan syarat B tidak sama dengan 1. Sifat yang keenam, A pangkat M log B pangkat N. Maka masing-masing pangkat kita ubah menjadi N per M. Jadi kita turunkan sebagai bilangan bulatnya. Yang A log B-nya tetap, ya, jadi A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Dan sifat yang terakhir yaitu A pangkat A log B. Jadi A dipangkatkan dengan A ini adalah sama, sehingga nilainya kita ambil yang numerusnya, yaitu B. Inilah beberapa sifat yang ada pada logaritma. Sekarang kita coba buktikan sifat-sifat dari logaritma tersebut. A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Kita buat suatu permisalan bahwa A log B-nya itu adalah M. Jika kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi A pangkat M sama dengan B. A log C dimisalkan dengan N. Maka A pangkat N sama dengan C. Karena tujuan kita adalah mencari bentuk perkaliannya, yaitu A log B kali C, maka B dan C kita kalikan. B kalikan C sama dengan B-nya diganti dengan A pangkat M, C-nya diganti dengan A pangkat N. Karena dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Nah, kalau sudah B kali C sama dengan A pangkat M ditambah N, kita ubah kembali ke dalam bentuk logaritma, yaitu menjadi A log B kali C sama dengan M ditambah N. M-nya kita ganti lagi dengan apa? A log B, dan N-nya diganti dengan A log C. Sehingga di sini sudah terbukti bahwa A log B kali C sama dengan A log B ditambah dengan A log C. Itu adalah langkah pembuktian untuk sifat yang pertama. Adapun sifat yang kedua, langkah pengerjaannya untuk pengurangan itu adalah sama seperti pada penjumlahan tadi, bahwa untuk A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log
C. Lah di sini kita buat suatu permisalan lagi. A log B-nya sama dengan M, A log C sama dengan N. Karena kita ubah menjadi bentuk per, yaitu B per C, maka B dan C-nya ini pun kita bagi. Menjadi B per C, B-nya diganti A pangkat M, C-nya diganti A pangkat N. Karena kita bagi, maka pangkatnya itu dikurangi. Nah, kalau sudah, dari bentuk pangkat kita ubah ke dalam bentuk log, yaitu menjadi A log B per C sama dengan M dikurangi N. M-nya diganti A log B, N-nya diganti A log C. Nah, di sini sudah terbukti bahwa A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Kita buktikan sifat yang ketiga. A log B pangkat M sama dengan M kali A log B. Di dalam pembuktiannya, B pangkat M itu artinya apa? B kali B kali B dan seterusnya dikalikan B itu sebanyak M faktor. Ya, jadi sebanyak M faktor. Karena kita kalikan sesuai dengan sifat yang pertama tadi, maka kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi A log B, ya, jadi ini A log B kali B kali B lah diubah menjadi A log B ditambah A log B ditambah A log B dan seterusnya ditambah A log B sebanyak apa? Yaitu sebanyak M faktor. Sehingga kalau kita tambahkan menjadi M kali A log B. Sehingga di sini sudah terbukti bahwa A log B pangkat M itu sama dengan M kali A log B. Bagaimana dengan sifat yang keempat? A log B sama dengan C log B per C log A. Jadi numerusnya ada di atas, kemudian bilangan pokoknya pindah ke bawah dengan syarat C-nya tidak sama dengan 1. Langkah pembuktiannya, kita misalkan bahwa A log B itu sama dengan M, kita ubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu A pangkat M sama dengan B. A pangkat M sama dengan B, itu masing-masing kita berikan nilai log, yaitu C log A pangkat M sama dengan C log B. Jadi sebelah kiri dan ruas kanan itu kita berikan nilai C log. Ya. Boleh C-nya kita ganti dengan huruf atau variabel yang lain. Nah, ini kita turunkan. C log A pangkat M sesuai dengan sifat yang ketiga, M-nya turun menjadi M kali C log A sama dengan C log B. Dalam bentuk perkalian, M-nya kita sendirikan. Ya. Jadi nilai M itu sama dengan C log B per C log A. Nah, kalau sudah, tujuan kita adalah mencari apa tadi? Yaitu A log B. Sehingga nilai A log B itu adalah menggantikan M. Jadi nilai M itu kita ganti dengan A log B sesuai dengan bentuk permisalan tadi. Hasilnya sama dengan C log B per C log A. Jadi di sini sudah terbukti bahwa A log B itu sama dengan C log B per C log A. Pembuktian sifat yang kelima. A log B kali B log C sama dengan A log C dengan syarat B-nya tidak sama dengan 1. Nah, sekarang kita buktikan. Ini untuk membuktikan sifat yang ke E, itu kita melihatnya adalah pada sifat yang ke D atau sifat yang keempat ya. A log B kali B log C, A log B-nya diubah menjadi P log B per P log A. Boleh B-nya kita ganti huruf yang lain ya. Kemudian B log C diubah menjadi P log C per P log B. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan, untuk yang pertama itu ada pembilang P log B, kemudian ada penyebut P log B, itu kan sama, berarti P log B dibagi dengan P log B itu ketemunya 1 ya. Kalau 1 kita kalikan kan tetap ya, hasilnya tinggal P log C per P log A. Nah, P log C per P log A itu jika kita kembalikan sesuai sifat yang keempat akan berubah menjadi A log C. Jadi di sini sudah terbukti
Sifat yang ke-6, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Pembuktiannya, A pangkat M log B pangkat N ini kita ubah sesuai dengan sifat yang keempat tadi ya, sifat yang keempat, yaitu A log B pangkat N per A log A pangkat M. Jadi kita boleh mengambil bilangan pokok yang sama, yaitu A ya, sesuai dengan pangkat yang ada bagian pertama. Sehingga hasilnya ini kita turunkan sesuai dengan sifat yang keberapa tadi, ketiga ya. N-nya kita turunkan menjadi N kali A log B. Kemudian yang bawah A log A pangkat M, M-nya kita turunkan menjadi M kali A log A. Lah A log A itu sama dengan 1 ya. Sehingga kalau kita kalikan dengan M, dia akan tetap menjadi N M ya. Jadi N per M kali A log B. Sehingga kalau kita perhatikan A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M kali A log B. Ternyata sudah terbukti. Bagaimana dengan sifat yang terakhir? A log di sini A pangkat A log B sama dengan B. Kita buat suatu permisalan bahwa A log B itu sama dengan M. Ubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu A pangkat M sama dengan B. A pangkat M sama dengan B. M-nya langsung kita ganti dengan permisalan, yaitu A log B. Sehingga di sini sudah ketemu bahwa A pangkat A log B hasilnya sama dengan B. Jadi kita cukup membuat suatu permisalan untuk nilai A log B sama dengan M. Itulah langkah-langkah membuktikan sifat-sifat dari logaritma. Sekarang coba kita bahas contoh soal agar kalian lebih paham ya. Yang bagian pertama, kita disuruh menentukan nilai logaritma dari 3 log 81. 3 log 81, 81-nya diubah menjadi 3 pangkat 4. Sesuai dari sifat yang ada bahwa 3 log 3 pangkat 4 sama dengan 4 kali 3 log 3. 3 log 3 adalah 1 ya, sehingga 4 kalikan 1 sama dengan 4. Jadi 3 log 81 hasilnya sama dengan 4. Untuk yang kedua, setengah log 4 sama dengan setengah log 4-nya diubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat negatif 2. Jadi asalnya 2 pangkat 2 itu pangkatnya positif. Kalau kita turunkan menjadi pangkat negatif. Jadi kita ingat bilangan eksponensial. 1 per 2 pangkat negatif 2 itu sama hanya dengan setengah pangkat negatif 2. Sehingga berubah menjadi setengah. Log setengah pangkat negatif 2. Negatif 2-nya kita turunkan. Lah setengah log setengah itu adalah 1. Kalikan negatif 2 sama dengan negatif 2. Ada cara yang lain. Nah, kita lihat di sini. Setengah log 4 itu kita ubah sesuai dengan sifat yang keempat tadi ya. Tadi kita ubah menjadi 2 log 4 per 2 log setengah. Jadi untuk memudahkan kita ambil bilangan pokok 2. Ya, karena apa? 4 dan setengah itu bisa diubah menjadi 2 pangkat. Hasilnya 4-nya diubah menjadi 2 pangkat 2. Setengah itu adalah 1 per 2 pangkat 1. Sehingga kalau dinaikkan menjadi pangkat negatif, yaitu 2 pangkat negatif 1. Jadi setengah itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Kemudian pangkat yang ada sesuai dengan sifat yang ketiga itu kita turunkan ya. Menjadi 2 kali 2 log 2. Untuk penyebutnya 2 log 2 pangkat negatif 1 menjadi negatif 1 kali 2 log 2. 2 log 2 dengan log 2, log 2 itu kita bagikan ketemunya 1 ya. Sehingga tinggal 2 per negatif 1 sama dengan negatif 2. Cara yang lain lagi, setengah log 4
setengah itu sama halnya dengan 2 pangkat negatif 1. Kemudian 4, 2 pangkat 2. Lah masing-masing pangkat itu kita ubah ke dalam bentuk per menjadi 2 per negatif 1 kali 2 log 2. Jadi diambilkan dari atasnya tadi. 2 log 2-nya adalah 1. Lah 2 dibagi negatif 1 adalah negatif 2. Dari 3 cara yang ada, kalian bisa mengambil bebas mana yang kalian mudah untuk memahaminya. Jadi bisa mengambil dari beberapa sifat yang ada untuk mencarinya, ya mana yang lebih mudah atau lebih gampang. Sekarang yang ketiga, 8 log 20 0,25. 0,25 itu sama dengan 25 per 100. Jika kita sederhanakan, 8 diubah menjadi 2 pangkat 3, 25 per 100 disederhanakan menjadi 1 per 4. 1 per 4 itu adalah 2 pangkat negatif 2. Jadi bilangan pokok dan numerusnya punya pangkat, maka kita ubah ke dalam bilangan bulatnya menjadi negatif 2 per 3. Yang 2 log 2 boleh ditulis, boleh tidak. Karena apa? 2 log 2 itu ketemunya adalah 1, ya, jadi dikali tetap. Bisa menggunakan cara yang lain, yaitu kita menggunakan sifat yang keempat, ya. 8 log 0,25, 8-nya 2 pangkat 3, 0,25 adalah 1 per 4. Jika kita rubah menjadi 2 log, ini 1 per 4 itu adalah 2 pangkat negatif 2 per 2 log 2 pangkat 3. Sehingga sama, kalau kita turunkan menjadi yang atas adalah negatif 2, asalnya kali 2 log 2, 2 log 2 adalah 1. Kemudian yang bawah penyebutnya 2 log 2 pangkat 3, kita turunkan menjadi 3 kali 2 log 2. Lah 2 log 2-nya juga ketemu 1, sehingga kalau sudah kembar kalian bisa langsung mengambil dari pangkatnya saja, yaitu negatif 2 per 3. Inilah langkah-langkah untuk menyelesaikan contoh yang pertama. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Yaitu kita disuruh menentukan hasil operasi dari suatu logaritma. Yang pertama, 6 log 4 ditambah 6 log 9. Bentuknya penjumlahan. Bilangan pokoknya sudah sama. Maka kita gunakan sifat yang pertama, yaitu kita ubah ke dalam bentuk perkalian, ya, menjadi 6 log 4 kali 9. 4 kali 9 36. 36 itu adalah 6 pangkat 2. Sehingga kalau kita ubah hasilnya menjadi 2. 6 log 6-nya sudah nggak usah kita tulis lagi. Karena apa? 6 log 6 itu adalah sama dengan 1, ya. Jadi 6 log 4 ditambah 6 log 9 hasilnya sama dengan 2. Sekarang contoh yang 2B. 3 log 54 dikurangi 3 log 12 ditambah 3 log 18. Jika dikurangi berarti diubah menjadi per, jika ditambah diubah menjadi apa? Kali, ya. Sehingga berubah menjadi 3 log 54 kali 18 per 12. 18 dan 12 disederhanakan, masing-masing dibagi 6, ketemunya 3 per 2. Baru ini kita bagi lagi. 54 dibagi 2, ketemunya 27. 27 kalikan 3, 81. Lah 81 itu adalah 3 pangkat 4. Sehingga hasilnya menjadi 3 log 3 pangkat 4 itu sama dengan 4. 3 log 3-nya kita hilangkan. Sedangkan penyelesaian untuk yang ketiga, 4 log 27 kali 3 log 8. Kita ubah menjadi log 27 per log 4 dikali log 8 per log 3. 27-nya diubah menjadi 3 pangkat 3, 4-nya adalah 2 pangkat 2, dan 8 diubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian ada pangkat, itu kita turunkan, ya, berubah menjadi 3. Ini per 2, jadi 2 pangkat 2-nya berubah menjadi per 2-nya di sini. Kemudian log 3 per log 2. Ya, jadi lihat, log 3 pangkat 3 per log 2 pangkat 2 berubah menjadi 3 per 2 kali log 3 per log 2.
Kemudian yang belakang, log 2 pangkat 3 per log 3, 3-nya kita turunkan. Menjadi 3 kali log 2 per log 3. Nah, sekarang dilihat di sini. Log 3 per log 2 dikali log 2 per log 3, itu kalau kita bagi hasilnya ketemu 1. Sehingga tinggal 3 per 2 kalikan 3, yaitu 9 per 2. Kita bisa menggunakan cara yang lain. 4 log 27 dikali 3 log 8, 4-nya diubah menjadi 2 pangkat 2, 27 3 pangkat 3 dikali 3 log 2 pangkat 3, jadi 8 diubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian masing-masing kan punya pangkat, maka kita ubah menjadi 3 per 2. 2 log 3 dikali ini 3 log 2 pangkat 3, 3-nya turun menjadi 3 kali 3 log 2. 3 per 2 dikalikan dulu dengan angka 3, ketemunya berapa? 9 per 2. Kemudian yang belakang, 2 log 3 kali 3 log 2. Dilihat ini 3 dan 3-nya kan sama. Jadi numerus ketemu bilangan pokok yang sama, sehingga hasilnya tinggal 2 log 2. 2 log 2 itu adalah 1, sehingga kalau kita kalikan dengan 9 per 2, jawabannya adalah 9 per 2. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga, ini berkaitan dengan tabel. Cuma di dalam mengerjakan soal, kalau ada tabel itu biasanya sudah ditulis diketahui di dalam soal tersebut, sehingga kita tidak perlu membuka tabel lagi ya. Yang diketahui adalah log 2 0,301, kemudian log 3 adalah 0,477 dan log 5-nya 0,699. Nah, sekarang kita mencari nilai dari log 30. 30 itu kita ubah menjadi 2 kali 3 kali 5. Jika kita kalikan, maka di dalam sifat pertama kita ubah ke dalam bentuk tambah, yaitu log 2 tambah log 3 tambah log 5. Log 2-nya diganti 0,301, log 3-nya 0,477 dan log 5 adalah 0,699. Jika kita tambahkan menjadi 1,477. Jadi log 30 itu hasilnya adalah 1,477. Bagaimana dengan yang log 8? Log 8, 8-nya langsung aja kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Sesuai sifat yang ketiga, maka log 2 pangkat 3 menjadi 3 kali log 2. Log 2-nya diganti 0,301. Lah kita kalikan dengan angka 3, hasilnya 0,903. Itu adalah nilai log 8. Sekarang untuk log 0,3. 0,3 itu sama dengan 3 per 10. 10-nya diubah menjadi 2 kali 5. Jadi sesuai dengan yang diketahui di dalam soal. Karena ada per, kita ubah menjadi bentuk kurang, kemudian kali itu adalah diubah menjadi bentuk tambah. Ya, sehingga hasilnya menjadi log 3 dikurangi. Diperhatikan per tidak kita masukkan ke dalam kurung, yaitu ubah ke dalam bentuk tambah ya. Jadi per 2 kali 5 berubah menjadi log 2 ditambah log 5. Nah, sekarang kita tinggal menggantikan log 3 diganti 0,477, log 2-nya 0,301, log 5-nya adalah 0,699-nya di dalam kurung kita tambahkan dulu, kemudian kita kurangi, hasilnya adalah negatif 0,523. Itu adalah nilai dari log 0,3. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Yang diketahui dari soal 2 log 3 itu adalah sama dengan M, 3 log 5 sama dengan N. Sementara yang ditanyakan adalah nilai dari 4 log 5. Untuk pengerjaan soal yang serupa ini, maka kita merubah salah satu dari yang diketahui, yaitu 2 log 3 sama dengan M,
itu kita ubah menjadi log 3 per log 2 sama dengan M. Hasilnya, untuk log 3 per log 2 sama dengan M, karena tujuan kita nanti adalah mendapatkan nilai dari 3 log, maka angka 3 itu kita rubah ya. Jadi log 3 sebagai pembilang kita ubah menjadi penyebut. Intinya apa? Kita hanya tinggal membalik saja menjadi log 2 per log 3, sehingga nilai M kalau kita balik menjadi 1 per M. Nah, kalau sudah kita kembalikan ke dalam sifat yang awal, bahwa log 2 per log 3 itu sama dengan 3 log 2 sama dengan 1 per M. Ini adalah langkah awal untuk mendapatkan 4 log 5. 4 log 5 kita ubah menjadi 3 log 5 per 3 log 4. Jadi tujuan kita adalah menyesuaikan yang diketahui 3 log 5 sama dengan N. Maka 4 log 5 nya kita ubah menjadi 3 log 5 per 3 log 4. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga 3 log 5 per 3 log 2 pangkat 2 berubah menjadi 3 log 5 per 2 kali 3 log 5. 3 log 5 nya itu diganti dengan N, 3 log 2 diganti 1 per M. Sehingga hasilnya menjadi N per 2 per M. Per bagi kita ubah menjadi bentuk kali. Sehingga hasilnya menjadi N kali M per 2. N kalikan M adalah M N per 2. Jadi nilai dari 4 log 5 itu adalah sama dengan Mn per 2. Demikianlah beberapa contoh dari sifat-sifat logaritma. Semoga bermanfaat. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.